Kita bisa melihat Ed yang diperankan oleh Patrick Wilson dan Lorraine yang diperankan oleh Vera Farmiga bersama anak mereka Judy yang diperankan oleh Sterling Jarins. Ed sedang kedatangan seorang tamu jurnalis yang ingin membahas tentang kejadian-kejadian yang pernah ditangani oleh Ed dan Lorraine. Ed dan Lorraine selama ini dianggap mengada-ngada soal kasus mistis mereka. Lorraine mencoba menenangkan Ed dan tidak menyalahkan diri sendiri akibat orang-orang menganggap sebelah mata akan mereka berdua. Malamnya di kediaman Perron, Roger yang sedang tidur terbangun karena mendengar suara gaduh. Roger segera bangun dan mencari sumber suara. Betapa terkejutnya Roger ketika akan naik lantai 2, Andrea dengan gaun tidur putihnya seperti melayang di tangga. Andre juga baru akan turun ke bawah untuk memberitahu ayahnya kalau adiknya Cindy berjalan sambil tidur di kamarnya. Roger dan Andrea pun kembali ke kamar untuk membawa Cindy kembali tidur di kasur. Keesokan paginya Roger berangkat bekerja, sedangkan Andrea, Nancy, Christine, dan Cindy pergi ke sekolah. Di rumah hanya ada Caroline dan April. Samar-samar, Caroline bisa mendengar suara April sedang berbicara dengan seseorang. Begitu Caroline masuk kamar, April hanya seorang diri. Lantas Caroline bertanya pada anaknya dengan siapa ia mengobrol tadi. April hanya tersenyum dan mengatakan kalau temannya tidak bisa terlihat. Tapi kalau mau bertemu, bisa lewat mainan kotak musik berkaca. Ini membuat Caroline jadi bingung. Saat akan kembali lagi untuk beres-beres rumah, April menanya kepada ibunya untuk bermain petak umpet karena ia selalu tidak diperbolehkan main oleh kakak-kakaknya. Meski agak keberatan, akhirnya Caroline pun setuju untuk bermain petak umpet dengan dirinya sebagai penjaga, sedangkan April bersembunyi. Betapa kagetnya Caroline saat mendengar tepukan tangan dari dalam lemari. Ia mengira April ada di sana, namun saat membuka mata, lemari itu kosong melompong. Caroline mulai merasakan ada yang aneh di rumah itu, tapi dia tetap berusaha untuk tenang. Belum lama ia dikejutkan oleh suara tepuk tangan misterius di siang hari tadi. Ia harus kembali terkejut dengan teriakan anaknya Christine yang menjerit ketakutan di kamarnya saat malam. Bagaimana tidak, Christine yang sedang tidur merasa kakinya ditarik. Awalnya cuma seperti tergeser, namun kedua kalinya kaki Christine benar-benar ditarik kencang. Begitu bangun, Christine ketakutan setengah mati karena melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat semua orang. Bahkan Nancy sendiri yang sekamar dengannya tidak bisa melihatnya. Makhluk yang ia lihat berbisik pada Christine bahwa ia akan membunuh semua keluarganya. Keesokan paginya Roger harus berangkat ke Texas karena urusan pekerjaan. Ini membuat Caroline jadi seorang diri menjaga anak. Sesaat setelah Roger berangkat, Caroline masuk ke kamar mandi dan menemukan lebam-lebam yang ia derita jadi semakin banyak. Caroline jadi semakin khawatir juga. Ia takut terjadi apa-apa selama suaminya tidak ada di rumah. Apa yang ditakutkan Caroline jadi kenyataan. Saat malam hari tiba, ketika ia sedang melipat baju, ia mendengar derap langkah anak-anak dan juga suara tepuk tangan. Caroline lantas keluar kamar untuk memperingatkan anak-anaknya kalau jangan main petak umpet lagi karena sudah terlalu larut. Namun, ketika Caroline keluar dari kamar, ia tidak menemukan siapapun. Ia menengok ke kamar anak-anaknya, mereka pun tertidur lelap. Lantas, siapa yang tadi menepuk tangan dan berlari? Saat sedang berpikir, suara pecahan kaca terdengar keras dari tangga. Seluruh foto yang menempel di dinding jatuh hancur berantakan. Membuat Caroline semakin takut. Caroline lalu memberanikan diri untuk turun karena khawatir ada penyusup. Begitu ia masuk dapur, pintu rubana tiba-tiba terbuka dan suara piano yang ada di bawah berbunyi. Caroline akhirnya turun ke rubana. Saat di bawah, ia melihat ada bola yang dilempar dari belakang lemari. Melihat itu, Caroline terkejut dan menjerit ketakutan. Begitu akan keluar, pintu rubana tiba-tiba tertutup membentur kepala Caroline sehingga jatuh. Saat akan bangun dan menyalakan lampu, lampu pun meledak dan mati. Caroline segera menyalakan sebuah korek sebelum airnya mati setelah Caroline dikejutkan oleh suara tepuk tangan yang tepat berada di kuping sebelah kirinya. Di kamar yang lain,
Andrea mendengar suara benturan pelan dari arah lemari. Begitu bangun, ternyata adiknya Cindy sedang berjalan sambil tidur lagi. Andrea pun bangun dan membawa Cindy untuk tidur di kasurnya. Namun, begitu Cindy akan dibaringkan, ia tiba-tiba bangun dan melotot juga menuju ke arah lemari. Andrea yang bingung lantas melihat juga ke arah lemari. Di atas lemari kayu jati milik Andrea, ada sesosok perempuan super seram yang melotot sambil menyeringai pada Andrea. Perempuan bersosok seram itu lantas langsung melompat menimpa Andrea. Andrea menjerit minta tolong. Roger yang baru saja sampai di kediamannya mendengar suara jeritan istri dan anaknya langsung bergegas masuk rumah. Ia segera membuka pintu rubah dan langsung dipeluk oleh Caroline. Mereka berdua pun langsung berlari ke kamar Andrea. Mereka melihat Andrea seperti menahan sesuatu, namun tidak ada apapun. Roger mulai pening dan berteriak apa yang sebenarnya terjadi. Namun, baik Caroline, Andrea, bahkan Cindy sekalipun yang melihat langsung sosok mengerikan itu tidak bisa menjelaskan. Keesokan paginya, Caroline datang ke kota dan ikut kelas seminar yang diadakan oleh pasangan Warren. Begitu Caroline melihat semua penjelasan yang diberikan oleh Ed dan Lorraine, ia segera meminta anak buah Warren yang bernama Drew diperankan oleh Shannon Cook untuk mempertemukannya dengan Ed dan Lorraine. Begitu berhasil menemui mereka, Caroline menceritakan semua yang terjadi dan meminta bantuan Warren. Awalnya Ed dan Lorraine mengira itu hanya ketakutan biasa yang bisa dijelaskan mengapa. Namun, begitu sampai di kediaman Perron, Lorraine ketakutan luar biasa. Lorraine melihat ada bayangan hitam baik di belakang Roger dan Caroline, juga di belakang semua anak-anak Perron. Lorraine lantas memberanikan diri untuk melihat-lihat kawasan kediaman mereka. Ketika sampai di tepi danau dan berdiri di bawah pohon besar, Lorraine merasakan adanya entitas jahat yang siap menerkam keluarga Perron. Akhirnya, Lorraine berbicara pada Ed kalau ini bukanlah sesuatu hal yang bisa dijelaskan oleh akal sehat. Hal ini langsung diberitahukan pada Roger dan Caroline. Begitu mendengar soal kutukan itu, mereka berdua berniat untuk pindah. Namun Lorraine mengatakan seberapa jauh mereka pergi, kutuk itu akan terus melekat pada mereka seperti permen karet. Akhirnya, setelah berbincang-bincang, Ed dan Lorraine sepakat untuk membantu keluarga Perron untuk mencoba mengalahkan entitas jahat dan memulihkan mereka dari segala kutuk keesokan paginya. Saat kembali ke rumah mereka, Ed dan Lorraine lantas segera mencoba menginvestigasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi di kediaman Perron. Mereka akhirnya tahu asal-usul kediaman keluarga Perron. Usut punya usut, pemilik kediaman sebelum ditempati keluarga Perron merupakan anggota sekte sesat Mary Town St. bernama Bathsheba Sherman. Ia menyerahkan anaknya sebagai persembahan pada iblis dan begitu semua orang ingin menyingkirkannya, ia bunuh diri di pohon besar dekat danau dan bersumpah akan mengutuk siapapun yang berani mengambil alih kediamannya. Ia meninggal tepat pukul jam 3.07 pagi. Keesokan paginya, setelah mengumpulkan data semalam suntuk, Ed dan Lorraine kembali ke kediaman Perron bersama anak buah mereka Drew dan seorang perwira polisi lokal. Mereka mulai memasang radar, lampu, dan peralatan penangkap sinyal bahwa ada sesuatu yang aneh di kediaman Perron. Saat membantu beres-beres rumah, Lorraine tidak sengaja menyentuh foto keluarga Perron dari tangan Caroline. Ia mengatakan bahwa Caroline punya waktu yang sangat bahagia dalam foto tersebut. Caroline menyetujuinya karena waktu itu adalah waktu yang paling tepat untuk berlibur bersama. Ia sangat sayang kepada keluarga tersebut. Setelah berbincang-bincang, Ed dan Lorraine kembali ke ruang tengah untuk memastikan bahwa peralatan yang mereka pasang dan bawa bekerja dengan baik. Namun sampai jam 3:08 tidak ada yang terjadi. Maka keadaan kembali seperti semula. Tidak ada gangguan untuk sehari penuh. Keluarga Perron, pasangan Warren, Drew, dan perwira polisi itu pun bisa tidur dengan nyenyak. Mereka berpikir dengan keberadaan Warren di kediaman mereka, keluarga Perron menjadi sedikit lebih tenang. Padahal nyatanya berbanding terbalik. Lorraine bisa merasakan kekuatan jahat semakin menjadi. Bathsheba tidak suka dengan keberadaan Warren. Keesokan paginya ketika anak-anak Perron sekolah,
kediaman Peron jadi sedikit lebih sepi, sedangkan Lorraine membantu Caroline menjemur spray, sedangkan Caroline sendiri beristirahat di kamarnya. Ketika Lorraine mengibaskan spray yang dijemur, angin kencang membuat spray lepas terbawa angin. Lorraine kaget bukan main ketika spray itu malah membentuk manusia dan terbang ke arah jendela kamar Caroline. Lorraine segera tahu bahwa Caroline dalam bahaya. Bathsheba sudah hadir di kamar Caroline, menimpanya dan merasuki Caroline. Saat Lorraine mengetuk kamar Caroline, ia keluar dan mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja, membuat Lorraine agak bingung. Seperti tidak terjadi apa-apa, Caroline melanjutkan pekerjaannya hingga malam tiba. Begitu mulai larut, kediaman Peron mulai menunjukkan aktivitas mistis. Beberapa kali lampu penangkap gambar menyala dan seperti ada seseorang yang lewat. Begitu dicek, ternyata Cindy mengalami tidur sambil berjalan lagi. Namun kali ini Ed dan Lorraine menaruh perhatian padanya. Ia mengatakan seseorang menuntun Cindy. Cindy akhirnya masuk kamar dan tiba-tiba kamar terkunci. Roger panik. Akhirnya ia mendobrak masuk. Kamar Cindy dingin luar biasa dan di sana tidak ada tanda-tandanya ada Cindy. Drew lantas mengambil sinar UV untuk melihat jejak langkah Cindy yang mengarah ke lemari tempat di mana Caroline mendengar suara tepuk tangan sewaktu bermain petak umpet bersama April tempo lalu. Di belakang tembok, Cindy akhirnya ditemukan. Namun ini malah membuat Lorraine penasaran dengan apa yang sebenarnya ada di balik tembok. Begitu Lorraine masuk ke balik tembok, ia menemukan tali yang Bathsheba gunakan untuk gantung diri dan kotak musik kaca yang pernah dimainkan April sebelumnya. Semakin dalam Lorraine menyelidiki, ia tak sadar sudah melangkah lebih jauh hingga membuat Lorraine terjatuh dari lantai 2 menuju lantai rubana. Lorraine ketakutan bukan main. Di sana ia melihat banyak jiwa yang terkurung. Jiwa-jiwa tersebut berasal dari manusia yang pernah tinggal di kediaman Bathsheba dan dikutuk olehnya. Belum selesai menyelidiki lebih dalam, Lorraine didatangi Bathsheba yang tergantung di langit-langit rubana. Lorraine pun segera naik ke atas dan memberitahu bahwa Caroline sudah dikutuk. Itu kenapa Caroline mengalami lebam. Ada kemungkinan ia akan mencelakai anak-anak karena itu yang dilakukan Bathsheba sebagai persembahan pada iblis. Setelah Lorraine selesai memberikan informasi tersebut, rambut Andrea tertarik dan seperti ada yang menjambak. Andrea terlempar ke sana kemari. Beruntung, Lorraine bertindak cepat dengan memotong rambut Andrea. Walhasil keluarga Peron lebih baik tinggal di hotel.